Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-28, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-28, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada zaman dahulu, banyak kali Allah berbicara melalui nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Renungan hari ini berjudul Pesan Para Nabi, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, sebelum berlangsungnya kejuaraan bisbol seri dunia tahun 1906, penulis kolom olahraga Hugh Fullerton membuat prediksi yang jeli. Ia menyatakan bahwa Chicago Cubs yang diperkirakan akan juara justru akan kalah pada pertandingan pertama dan ketiga, tetapi memenangi pertandingan yang kedua. Selain itu, hujan akan turun pada pertandingan keempat. Dan semua prediksinya itu tepat. Kemudian pada tahun 1919, dari kemampuan analitisnya, ia tahu bahwa beberapa pemain dengan sengaja mengalah dalam sejumlah pertandingan seri dunia. Fullerton menduga mereka telah disuap oleh para penjudi. Ia sempat dicemooh banyak orang, namun sekali lagi Fullerton benar. Fullerton bukan nabi. Ia hanya seorang bijak yang mempelajari bukti. Sebaliknya, Yeremia adalah seorang nabi sejati dengan nubuat yang selalu benar.
Dengan mengenakan kuk lembu, sang nabi memerintahkan Yehuda agar menyerah kepada bangsa Babel supaya mereka dibiarkan hidup. Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang kedua dan 12. Namun, nabi palsu Hananya membantah Yeremia dan mematahkan kuk tadi. Kita bisa baca dalam Yeremia pasal 28 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, lalu juga ayat yang ke-10. Lalu Yeremia menegur Hananya. Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau. Lalu menambahkan, tahun ini juga engkau akan mati. 2 bulan kemudian Hananya pun meninggal dunia. Perjanjian Baru memberitahu kita pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus serta melalui kitab suci dan tuntunan Roh Kudus, kebenaran Allah masih berbicara kepada kita saat ini. Sahabat ODB, pertanyaan-pertanyaan besar apa yang menyusahkan Anda? Lalu bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat lebih Anda pahami ketika Anda semakin memahami apa yang Yesus ajarkan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini ada pertanyaan-pertanyaan besar yang kugumulkan. Aku perlu Roh-Mu untuk menuntunku kepada kebenaran-Mu. Tolonglah aku untuk mempercayai-Mu dalam hal-hal yang tak dapat kulihat. Amin.